Shalom untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok akan membahas sedikit tentang 4 teori belajar dari mata kuliah psikologi umum. Sekian pembuka dari saya yang hanya sesaat. Semoga menikmati video kami. Shalom. Saya akan menjelaskan teori yang pertama tentang teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah salah satu teori belajar dengan fokus mengedepankan adanya perubahan perilaku dari diri kita sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan. Adanya perubahan dari tingkah laku ini karena munculnya interaksi antara dua elemen, yaitu stimulus dan respon. Karena teori ini orientasinya ada pada perilaku lebih baik. Jika kita tidak mewujudkan perubahan setelah adanya pembelajaran yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Dalam teori ini, semua tingkah laku manusia bisa dilihat dari dan ditelusuri menggunakan bentuk refleks. Dilihat dari psikologi, teori ini juga dikenal sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada pengkondisian lingkungan. Ada beberapa prinsip belajar behaviorisme. Prinsip yang pertama adalah jika kita sudah melihat perubahan perilaku, maka disebut sudah belajar. Prinsip yang kedua, hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi stimulus dan respon. Karena memang bisa diamati beberapa hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal tidak bisa diamati. Prinsip yang ketiga, adanya penguatan atau bantuan yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif, negatif. Jika kedua hal bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Terima kasih. Teori belajar kognitif. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti luas cognition atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Beberapa ahli mengatakan, salah satunya Baharudin, menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi tentang pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Perubahan belajar yang merupakan persepsi pemahaman yang tidak sesuai dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi tersebut memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi materi pelajaran menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi,
emosi, dan melibatkan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori kognitif lebih menekankan pada belajar yang merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu yang pertama, belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur yang sudah ada. Usaha dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terima kasih. Teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang humanisme tentang teman-teman kita tahu bersama bahwa teori humanisme dipahami sebagai teori yang menekankan pada martabat peran dan kemampuan manusia. Teori ini dimaknai sebagai bentuk gerakan dengan tujuan mempromosikan harkat dan martabat manusia serta sebagai sebuah pemikiran etis nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi. Asumsi dasar teori humanisme adalah menganggap manusia memiliki potensi-potensi yang baik minimal lebih banyak baiknya daripada buruknya. Dalam teori ini, manusia dituntut untuk bermartabat, mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kehidupannya, serta dapat membedakan antara hal yang baik juga hal yang buruk sehingga ia bertanggung jawab atas perilaku pilihan di hidupnya. Kata humanisme memiliki banyak pengertian dilihat dari sisi kebahasaan. Istilah humanisme berasal dari kata Latin humanus, berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Adapun secara terminologi, humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia serta upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiah yang dimilikinya baik fisik maupun non-fisik secara maksimal. Dalam psikologi, humanisme juga dikenal dengan sebutan humanistik. Pada pertama abad ke-20, psikologi humanistik terlahir dikarenakan beberapa psikologi serta Gordon Alfred Clark, Roges Abraham Maslow, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya yang dimulai tidak betah terhadap psikologi behavioristik. Mereka melihat bahwa heuristik hanya menghasilkan gambaran tentang hakikat manusia hanya dari satu dimensi, padahal manusia terdiri atas respon-respon luar yang dikontrol sepenuhnya oleh lingkungannya eksternal, serta manusia juga tumbuh berpikir, merasa bermimpi, menciptakan dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang semakin menambah pengalaman kemanusiaannya. Behavioristik banyak sekali mengabaikan akses kehidupan yang membuat manusia unik dan bermartabat, sedangkan kaum humanistik berpendapat bahwa psikologi mestinya mengarahkan diri pada pengalaman kemanusiaan seutuhnya dan tidak hanya meneliti aspek-aspek yang bisa diukur di bawah lingkungan yang terkontrol. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura,
orang belajar melalui pengalaman langsung maupun pengamatan. Contohnya ketika seseorang berada dalam suatu masalah, ia akan berusaha mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika masalah tersebut sudah terpecahkan, ia akan mengevaluasi dan mengintrospeksi diri menjadi lebih baik agar tidak terjadi masalah lagi ke depannya. Nah, adapun kekurangan dari teori ini yaitu jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Dan kelebihan teori ini lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Demikian pembahasan singkat tentang 4 teori belajar yang terdapat dalam mata kuliah psikologi umum. Kiranya apa yang kami sampaikan dalam video kami boleh bermanfaat bagi penonton, dan apabila ada kekurangan kiranya penonton boleh menambahkan dalam kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam.